Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hidup Petani. Tanaman semangka ini berusia 15 hari HST, teman-teman. Ada yang berusia 17 hari juga, yang sudah dilakukan topping dan sudah dilakukan pemupukan kedua, teman-teman. Kali ini video saya akan membagikan cerita tentang penanaman semangka di musim penghujan. Karena nanam semangka di musim penghujan itu agak sedikit sulit dibanding di musim kemarau, teman-teman. Sebelumnya kita jalan-jalan dulu, kita lihat-lihat tanaman semangka ini luasnya berapa. Dan jumlahnya berapa batang. Inilah lokasinya, teman-teman. Ini lokasi penyemaian. Sini. Dan ini sampai bawah sana, teman-teman. Jadi tanaman semangka ini berjumlah 12.000, teman-teman. 12.000 per batang. 12.000 pokok tanaman. Kita lihat semaiannya, teman-teman. Semaian yang berumur 5 hari ini, teman-teman. Kami di sini menggunakan Madrid yang untuk non biji, yang untuk inulnya kami menggunakan inden atau semangka yang berkulit kuning. Ini yang untuk 5 hari dan ini yang untuk 10 hari, teman-teman. Sudah memasuki masa penanaman ini. Sudah waktunya untuk ditanam. Tapi kami masih sibuk mengurus yang sudah ditanam sini. Ini yang untuk lahan di bawah sana, teman-teman, yang berjumlah 5.000 tanaman. Ini sudah mulai keluar cabang atau ranting. Sudah mulai keluar ranting sekunder. Sudah mulai bercabang ya, teman-teman. Ini yang mati terkena jamur, teman-teman. Kita lihat-lihat perkembangannya. Ini sudah dilakukan pemupukan susulan 2 kali, teman-teman.
jamur juga teman-teman. Ini serang keriting teman-teman, jamur pentagon. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi cerita tentang penanaman semangka di musim penghujan. Dan tentang perbedaan penanaman semangka di musim kemarau teman-teman. Perlakuannya untuk tanaman sangat berbeda teman-teman, karena pada dasarnya tanaman semangka ini cocoknya ditanam pada musim kemarau. Selain di pasaran banyak peminatnya, banyak yang mau beli, juga perawatannya cenderung lebih ringan kalau di musim kemarau teman-teman. Di musim penghujan ini kita memang harus lebih teliti teman-teman. Memang serangan hama kutu kebul dan trip itu kalau di musim penghujan cenderung lebih jarang atau hampir tidak ada teman-teman. Tetapi yang lebih ganas lagi adalah serangan jamur, karena di musim penghujan itu serangan jamurnya cenderung lebih ganas teman-teman. Kalau di musim kemarau kita melakukan penyemprotan senggang dari 1 minggu, itu bisa teman-teman. Kalau di musim penghujan itu jeda waktunya cuma 3 hari 4 hari, karena tanahnya cenderung lebih basah terus, kadar airnya cenderung lebih banyak, dan kemungkinan besar untuk berkembangnya jamur itu semakin banyak juga teman-teman. Jadi kalau di musim penghujan kita melakukan penyemprotan pada jeda 3 hari sampai 4 hari teman-teman. Setiap malam turun hujan, paginya langsung kita semprot pakai obat anti jamur. Dan obat-obatnya nanti sebelum-sebelumnya sudah saya sebutkan juga teman-teman. Yang fungisida anti jamur, yang fungisida bercak atau fungisida untuk pecah batang. Jadi mungkin sebagian petani beranggapan kalau di musim hujan kita lebih enak tidak usah melakukan penyiraman. Tetapi ada juga faktor kelemahannya teman-teman, yaitu tadi yang saya sebutkan, cepatnya jamur itu berkembang biak kalau di musim penghujan.
tanaman pada semangka berumur 20 hari atau 30 hari itu masih belum kelihatan teman-teman. Ini masih kelihatan biasa-biasa aja, masih kelihatan bagus, normal. Tetapi bila kita lalai, kita telat saja melakukan penyemprotan, yang mana pada awalnya kita jeda waktu 3 hari. Ini saya cerita tentang musim penghujan teman-teman. Terus pada tanaman yang berumur 30 hari HST, kita olor waktunya, kita kasih jeda 1 minggu. Itu pasti ada nanti yang tanaman semangka yang serang jamur. Itu sudah pasti ada teman-teman. Dia awal mula 1 pohon atau 2 pohon, tapi di saat bertambahnya usia nanti dia akan bertambah juga menularnya teman-teman. Karena saya sudah mengalami sendiri. Dan saya sudah membuktikannya sendiri teman-teman. Kalau di musim kemarau kita hanya terfokus melakukan penyemprotan pada hama trip dan kutu kebul, dan jamurnya tidak begitu banyak. Tetapi kalau di musim penghujan ini lebih ganas lagi teman-teman. Tanaman semangka yang awalnya baik-baik saja seperti ini teman-teman, itu nanti pada umur 30 hari dan 35 hari HST setelah mengawinkan biasanya teman-teman, setelah melakukan penyerbukan, itu pasti kalau kita lalai ya, pasti ada yang terserang jamur. Itu seperti bercak atau gosong pada daun, atau bercak coklat, bercak kuning, itu pasti ada teman-teman. Dan untuk menanggulanginya kita harus melakukan penyemprotan dengan jeda waktu 3 hari, paling lama itu 4 hari teman-teman. Dan setiap sore atau malam itu turun hujan, kita melakukan penyemprotannya di waktu pagi hari. Bisa 2 kali sehari atau 3 kali sehari kita langsung semprot pakai fungisida yang berbahan aktif mankoseb atau ziram. Pokoknya obat-obat yang anti jamur pada batang dan pada daun teman-teman, seperti Yflo, Nevos, Antrakol, atau Bion M. Seperti itulah teman-teman fungisidanya. Jadi teman-teman jangan menyempelekan atau merasa ringan kalau menanam di waktu penghujan. Karena di awal penyemaiannya aja sudah sulit. Kalau semaian kurang panas, nanti akan tumbuh panjang-panjang dan susah kalau di saat melakukan penanaman atau pindah tanam. Karena bagusnya semaian itu dia tidak terlalu panjang teman-teman, atau sedang sekitar 10 cm lah, itu sudah pindah tanam.
Memang kita ringan kalau di musim penghujan, pekerjaannya kita tidak melakukan penyiraman, tetapi kita rutin melakukan penyemprotan. Dan satu lagi kelemahannya teman-teman di musim penghujan, tanaman semangka ini waktunya bisa molor. Yang awalnya 60 hari bisa dia molor menjadi 70 hari tanaman. Itu masa panennya teman-teman. Itulah kelemahannya di musim penghujan. Kalau di musim kemarau 55 hari sudah bisa dipanen atau sudah bisa dipetik. Dan kalau di musim penghujan dia menunggu sampai berumur 7 hari. Jadi teman-teman, jangan menyepelekan tanaman semangka pada musim penghujan. Dan tanaman melon, kedua tanaman ini hampir sama teman-teman. Memang sama, melon dan semangka. Perawatannya juga sama, cuma beda yang satu pakai lanjaran, yang satu tidak. Yang melon pakai lanjaran dan yang semangka tidak. Ini cenderung lebih lembab tanahnya teman-teman. Ini juga perkembangannya bagus, tapi bila kita teledor atau terlena sedikit saja maka ini bisa yong semua teman-teman. Sekali tanaman satu batang dua batang terkena jamur, maka dia akan menular ke seluruhnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Jangan mentang-mentang di musim penghujan kita melakukan penanaman yang banyak gitu karena tidak melakukan penyiraman. Padahal di musim penghujan juga lebih sulit juga teman-teman menanam semangka ini. Biasanya kan ada petani yang melakukan penanaman itu bisa dilakukan pada musim penghujan saja. Ada sebagian petani yang dia karena musim kemarau itu menanam cuma sedikit, dan di saat musim penghujan itu dia diperluas menjadi banyak. Untuk petani yang seperti itu harus bisa mengendalikan hama, harus hitung-hitungannya harus teliti, karena untuk bercocok tanam itu modalnya tidak sedikit teman-teman. Kita harus mempunyai kalkulasi dan hitungan. Ini untuk lahan yang pertama yang 12.000. Nanti di video bawahnya akan saya bagi tentang penyemaian semangka yang untuk lahan 8.000 teman-teman. Untuk yang lahan kedua.
tanaman semangka yang di musim penghujan juga di pasaran juga kurang laku teman-teman, karena cuacanya cenderung lebih dingin, jadi pembeli jarang yang makan semangka, konsumen jarang. Jadi saran kami di sini, bila teman-teman melakukan tanaman pada musim penghujan itu harus ekstra hati-hati. Selain pandai dalam pembuangan atau pemasaran, juga harus pandai dalam perawatan. Dan harus pandai juga dalam melakukan pemupukan susulan. Jangan mentang-mentang tanahnya lembab terus dikasih pupuk banyak gitu teman-teman. Itu bisa membengkakkan modal, karena semangka ini bagusnya dia tanaman semangka menyerap lebih sedikit-sedikit pupuk dia teman-teman, ketimbang dia langsung menyerap pupuk banyak. Dia bagusnya sedikit-sedikit, tapi belum sampai habis kita lakukan pemupukan lagi. Itu penggunaan pupuk yang benar, yang seperti itu teman-teman. Dan satu lagi susahnya menanam semangka di musim penghujan ini teman-teman, yaitu di waktu masa penyerbukan atau pengawinan. Tanaman semangka tidak bisa dikawinkan atau tidak bisa diserbuki apabila bunganya itu terkena air teman-teman. Serbuk sarinya dia tidak lengket. Dan mayoritas para petani itu banyak yang gagal teman-teman kalau melakukan tanam semangka di musim penghujan. Dan dia gagalnya karena terkendala, yang satu jamur, yang kedua di masa penyerbukan itu cenderung lebih sulit, atau masa perkawinan, karena tanaman semangka yang non biji ini kalau tidak dikawinkan buahnya tidak bisa besar teman-teman, atau buahnya akan rontok terus. Yang ketiganya adalah di pasaran teman-teman, karena semangka di musim penghujan cenderung lebih kurang laku. Untuk teman-teman saya yang petani pemula yang ingin mencoba menanam semangka atau melon, bisa melihat video ini dan bisa melihat cerita-cerita pada video ini, mungkin bisa berguna atau menginspirasi, atau mungkin bisa untuk perhitungan. Semangka itu larisnya di pasaran pada musim kemarau teman-teman. Memang kita terkendala dalam hama trip atau kutu kebul.
tetapi itu lebih ringan ketimbang kita mengendalikan jamur, teman-teman. Oh ya, untuk pemilihan lahan juga teman-teman harus memperhatikan betul untuk tanaman-tanaman di sekitarnya, karena berhasilnya tanaman semangka dan melon itu lahan yang nomor satu. Lahan itu sudah cenderung 60% faktor keberhasilannya, teman-teman. Lahan adalah yang nomor satu untuk mendukung faktor keberhasilan tanaman semangka dan melon itu, teman-teman. Kalau bisa jangan bersandingan dengan tanaman lain seperti sawi atau cabai atau tomat, teman-teman. Lahan nomor satu untuk mendukung keberhasilan, dan yang nomor dua adalah perawatan, yang nomor tiga adalah pemupukan dan pengairan, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan betul. Ini kita sudah melakukan penyemprotan pada rumputnya, teman-teman. Ini kelihatan bagus. Tanamannya. Tapi bisa bila kita teledor atau bila kita tidak teliti, maka akan tanaman semangka ini akan hangus, karena jamur itu sangat cepat, teman-teman, berkembangnya. Dan jamur itu sangat sulit untuk dikendalikan, beda dengan kutu kebul dan trip. Seperti ini, teman-teman. Ini bekas jamur yang terkena, yang sudah mati terkena semprot. Nah, ini sangat luas, teman-teman. Kurang lebih 2 hektar. Bila kita tidak teliti dalam mengendalikan hama tersebut, maka kita hanya akan membuang-buang duit atau membuang-buang modal. Video saya ini bukan maksud untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi untuk menginspirasi atau bisa untuk perhitungan atau bisa untuk kalkulasi kalau teman-teman para petani pemula yang ingin menanam semangka. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau tidak sibuk akan saya jawab. Dan bila teman-teman baru melihat channel ini, bisa silahkan subscribe dan like. Kalau bermanfaat bisa di share
atau dibagikan ke teman-teman yang lain. Para petani juga banyak yang sering kegagalan pada di musim penghujan, teman-teman. Selain lahannya terendam air, juga banyak yang terserang jamur. Itu petani yang senior maupun yang baru pemula, banyak juga yang gagal, teman-teman. Jadi petani ini cenderung belajar setiap harinya, teman-teman. Tidak ada petani yang senior lebih pandai, itu tidak ada, teman-teman, atau itu tidak bisa dipastikan, karena banyak juga petani senior yang melakukan tanam semangka di musim penghujan ini banyak yang gagal. Banyak juga itu, teman-teman. Ini rumputnya pada jalannya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai banyak, teman-teman. Besok akan dilakukan pengikisan pada rumput tersebut pakai canggul, karena bila kita semprot maka akan terkena pada tanaman semangka. Besok ada pekerja yang melakukan penggesian atau pembersihan rumput ini dan menggunakan canggul, teman-teman. Itulah kelemahan menanam semangka di musim penghujan, karena selain jamur, rumput juga cepat tumbuh. Ini kebun kami, sekelilingnya masih ada sawit, teman-teman, dan pohon-pohon tinggi. Jadi kami harus rajin menunggu, karena masih banyak monyet yang liar berkeliaran, teman-teman. Kalau tidak kita tunggu atau kita tidak jaga, maka bisa habis dimakan monyet tersebut, teman-teman. Sekali lagi, bila ada pertanyaan atau kritikan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Dan bila teman-teman baru melihat channel Hidup Petani ini dan baru menontonnya untuk pertama kali, silahkan subscribe, like, dan bagikan. Oke, teman-teman, mari kita jalan-jalan ke bawah. Kita lihat berapa luasnya tanaman ini. Ini ada yang telat karena sisipan, teman-teman. Ini juga, ini sudah tanda-tanda serang jamur, teman-teman. Ini sisipannya.
seperti ini teman-teman. Ini layu karena akarnya terserang jamur. Jadi seperti inilah kasusnya kalau di musim penghujan teman-teman. Dan itu tempat semaian yang kita sudah buka planetnya karena biar mendapat cahaya sinar matahari. Ini sangat jauh teman-teman, hampir 1 kilo itu sampai sana turun ke bawah karena lahannya memang luas. Nah, dan inilah contoh jamur tersebut teman-teman. Ini yang batangnya terserang jamur. Ini kasusnya batang luka dan dia tersiram pupuk teman-teman. Batang luka itu disebabkan oleh jamur dan kita kocok dengan pupuk, maka dia akan busuk seperti ini teman-teman. Seperti itulah kasus atau kendala menanam semangka di musim penghujan. Oke, kita lihat lagi ke bawah teman-teman. Ya, nanti kita bisa melakukan pengendalian. Ini cukup kelihatan baik-baik saja karena kita terbantu dengan lahannya yang tanahnya cenderung miring seperti ini teman-teman. Karena air cepat mengalir ke bawah, jadi cenderung lebih terbantu. Karena mendapat cahaya sinar matahari yang cukup. Jadi serangan jamur terlihat jarang. Dan ini yang bawah sekali, yang pastinya banyak yang mati pastinya teman-teman, karena lahannya memang, tanahnya memang miring.
dan cenderung lebih banyak tergenang air dan cenderung lebih lambat pertumbuhannya teman-teman. Kita melakukan menanam ini serentak pada waktu sehari, tapi ini cenderung lebih lambat karena kadar airnya kebanyakan teman-teman. Seperti ini, menguning seperti ini. Nah, ini seperti ini silangan jamur tersebut, dan ini pastinya banyak yang mati teman-teman, banyak yang kosong karena lahannya memang cenderung lebih banyak mengandung kadar air teman-teman. Untuk tanaman semangka yang seperti ini kita membutuhkan waktu selama 7 hari atau 1 minggu. Tujuh hari atau 1 minggu itu kita mengharapkan panas. Ini sembuhnya bisa cepat bila cuacanya panasnya cukup teman-teman. Kita membutuhkan sinar matahari selama 1 minggu baru dia bisa tumbuh sehat kembali dan mengejar kawan-kawannya yang di atas. Ini yang normal, yang seumuran di atas tadi, karena lahannya memang di bawah teman-teman dia, jadi dia bacek atau becek. Semakin ke sana maka akan semakin banyak kita temui yang mati atau diserang jamur. Seperti ini contohnya teman-teman. Sangat lambat sekali. Seperti ini. Dan yang lain sudah memasuki masa topeng atau sudah daun ke-5. Kita bisa lihat. Nih. Kita topeng aja sekalian nih teman-teman. Kita sisakan daun 4. 1, 2, 3, 4. Atau ini enggak usah dihitung, kita siapkan daun 3 karena nanti cabangnya akan tumbuh di ketiak-ketiak seperti ini. Dan ini yang kita harapkan untuk cabang 3, dan kita buai dengan 3 cabang tersebut. Kita buai satu persatu, maka menjadi 3 buah semangka. Satu pokok pohon ini, untuk batang pohon ini nanti akan menjalar, akan tumbuh 3 cabang. Maka di setiap 3 cabang itu akan kita kawinkan, kita serbui, dan kita akan mendapatkan 3 buah dalam satu batang semangka atau satu pohon teman-teman. Itu pondoknya teman-teman, memang sangat jauh. Kolam untuk penyiraman kalau di musim kemarau.
seperti ini contohnya. Ini cenderung menguning, ini sudah yong teman-teman, atau sudah mati. Bila kita sulam juga akan percuma karena kawannya sudah sepanjang ini. Sudah memasuki tahun ke-7 yang besok akan dilakukan topeng atau pemunggulan pucuk. Kecuali bila penyisipannya ini kita kasih inul, karena inul tidak perlu mengawinkan seperti ini teman-teman. Ini sudah yong, kita buang saja karena sudah busuk. Menanam semangka di musim penghujan itu tidak mudah teman-teman. Bila ada petani mengatakan menanam semangka di musim penghujan itu sangat mudah karena kita terbantu air, itu harus diperhitungkan dulu teman-teman. Kita jangan serta-merta percaya saja. Kita harus pandai-pandai mengkalkulasi, atau kita harus sharing-sharing, atau kita browsing ke YouTube atau ke Google. Nanti kita akan baca-baca artikel atau video-video, kita lihat video-video di situ, nanti teman-teman akan mendapat pengalaman atau mendapat pencerahan yang bisa teman-teman jadikan perhitungan melakukan tanam semangka di musim penghujan dan di musim kemarau. Lebih sulit mana, nanti teman-teman bisa memperhitungkan sendiri. Karena bagi saya pribadi itu cenderung lebih sulit di musim penghujan teman-teman. Selain sulit di pemasaran, juga kita akan sulit di waktu perawatan. Sudah memasuki masa penataan golor. Kita juga menanam pepaya di sini teman-teman. Bisa untuk makan-makan kalau kita sedang istirahat di pondok, atau kadang ada kawan-kawan yang kumpul di pondok situ yang datang, maka kita bisa mengupahnya bila ada yang matang sih. Ini cenderung lebih bagus karena tanamannya berada di dekat pondok teman-teman. Jadi mudah perawatannya, dekat dengan air, dekat dengan pupuk, dan dekat dengan obat semprot juga teman-teman.
kita akan melihat lahan yang sebelah teman-teman, yang 8.000 tanaman. Ini yang lahan yang 8.000 tanaman teman-teman, yang baru dilakukan penyemprotan pada rumputnya. Dan itu mereka yang kerja, yang jauh itu teman-teman. Dan itu juga yang punya lahan juga teman-teman. Ini adalah pupuknya, dolomit dan kohe ayam. Ini yang tanaman inul inden teman-teman. Banyak juga yang terserang penyakit seperti ini. Itu adalah bekas jamur. Tanaman inul yang wajib kita tanam untuk melakukan penyerbukan pada tanaman yang non. Di sini di daerah Riau ini tanaman inul yang berkulit kuning dan isinya kuning cenderung lebih mahal teman-teman. Dia hampir setara dengan tanaman non, karena di pasaran memang lagi banyak peminatnya, laris manis dan banyak yang nyari. Jadi wajar bila tanaman inul yang inden, merek inden atau yang kulit kuning itu lebih mahal teman-teman. Kita lihat lagi ke bawah teman-teman. Ini banyak yang mati teman-teman, banyak yang kosong. Yang akan kita lakukan penyulaman pada sore hari nanti atau pada malam nanti. Untuk penyulaman inul itu tidak apa-apa teman-teman. Memang bagusnya sulaman itu kita sulam pakai inul, karena kalau inul tidak perlu melakukan penyerbukan atau pengaminan, dia buahnya akan lengket sendiri. Ini masih jauh ke bawah sana teman-teman.
Ini ada tanda-tanda jamur. Nanti sore akan kita lakukan penyemprotan. Sebagian ada yang melakukan penyisipan, dan besoknya kita akan bersihkan jalan ini, rumput, pengikisan pada rumput. Ini contoh lagi teman-teman yang terserang jamur. Kita buang saja teman-teman. Dan memang banyak yang terserang jamur di masa-masa kecil, karena memang pada cuacanya di musim penghujan itu jamurnya lebih ganas dan lebih ekstrim teman-teman. Jadi salah bila teman-teman beranggapan menanam semangka di musim penghujan itu lebih ringan. Itu menurut saya salah besar teman-teman. Karena pengendalian hama jamur atau bakteri pada tanaman semangka di musim penghujan itu lebih sulit ketimbang kita mengendalikan hama trip atau kutu kebul di musim kemarau. Bila tanaman semangka terkena serangan trip atau kutu kebul di musim kemarau itu bisa sembuh, bisa diobati. Dan bila tanaman semangka terserang jamur atau sudah terserang layu fusarium, maka itu sudah nol teman-teman, atau sudah hiung atau sudah KO. Itu tidak bisa diobati lagi, kecuali bila masih dia menyerang daun seperti ini, masih bisa kita sembuhkan bila daunnya saja yang diserang. Beda bila perakaran yang diserang, maka itu kita sudah tidak bisa mengendalikannya lagi teman-teman. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati dan waspada. Sekian teman-teman, video ini saya buat, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Bertemu lagi di channel Hidup Petani teman-teman. Ini lahan yang untuk 8.000 tanaman. Ini untuk penanaman yang kedua teman-teman. Kali ini saya akan membagi video tentang cara penyemaian. Itu lokasi tempat penyemaiannya teman-teman. Jadi kami di sini atapnya menggunakan pranet seperti ini. Dan dikelilingi dengan planet juga atau jaring, tapi atapnya pakai planet dan dikasih plafon plastik mulsa. Dan inilah semaiannya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke tempat semaian. Ini
Semaian ini berjumlah 8.000 yang akan kita tanam di lahan ini. Oke teman-teman, ini adalah semaian yang berumur 4 hari setelah masuk bibit. Yang ingin saya bagikan video kali ini tentang pembukaan pepelnya teman-teman. Jadi untuk tanaman semangka yang non biji, kita memang harus bantu membuka pepelnya. Kita bantu manual seperti ini teman-teman. Kita buka seperti ini. Jadi gini. Ini ada bekas bijinya atau rumah biji. Jadi kita harus bantu manual pakai tangan gini. Seperti ini teman-teman caranya. Ini salah satu trik yang penting untuk penyemaian. Karena bila kita tidak membuka pepelnya, kebanyakan bibit itu ada yang busuk daunnya, ada yang enggak maksimal, banyak yang enggak jadi kalau kita telat membuka pepelnya. Jadi untuk tanaman semangka yang non biji memang kita harus wajib membantu untuk membuka pepelnya. Ada juga sebagian yang lepas sendiri, tapi ada juga yang enggak bisa lepas. Karena bila kita menunggu untuk lepasnya sendiri itu akan memakan waktu. Jadi lebih baik kita bantu. Seperti ini. Ini teman-teman. Kalau non biji harus kita bantu. Kalau yang untuk inul atau yang semangka biji, kita nggak bantu buka pepelnya pun nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi terserah teman-teman kalau untuk yang tanaman inul atau tanaman biji. Ini berumur 4 hari setelah biji dimasukkan polybag teman-teman. Seperti ini. Tempat penyemaiannya sedikit becek karena di sini sering hujan. Pada waktu sore hari sering turun hujan. Jadi beginilah bentuk atapnya penyemaian teman-teman. Ini satu barisnya 20. Jadi panjangnya dikalikan 100 berarti sudah 2000 teman-teman. Mungkin untuk video penyemaian, cara penyemaian mungkin teman-teman sudah pada tahu semua. Ini baris ini lebarnya 20 polybag dan panjangnya terserah sampai panjang planet itu 8 meter biasanya.
kalau rata-rata kami beli 8 meter. Jadi setelah masuk biji teman-teman, polybag seperti ini, setelah masuk biji seperti ini kan, nanti kita tutup atasnya pakai plastik mulsa. Kalau di sini namanya kita kekep, dapat 3 hari 3 malam. Nanti kelihatan plastiknya itu didorong oleh bibit semangka, itu kelihatan nongol-nongol di atas. Kita lihat di atas plastik itu sudah kelihatan. Kita tutup pakai plastik musta dengan kita tepi-tepinya kita timbun rapat untuk ngegap plastik musta sepanjang 120 teman-teman, selebar 120. Kita tidak potong menjadi 2, kita pakai utuh untuk ngegap itu semaian. Dan nanti setelah 3 hari 3 malam kita buka, terus plastiknya kita naikkan ke atas gini untuk jadikan plafon. Atas ini teman-teman, beginilah cara bikin plafonnya. Fungsinya biar tidak, tanah yang di polybag tidak terurai air hujan, karena curah hujannya tinggi teman-teman. Fungsinya. Dan pada umur 44 hari kita buka pepelnya, kita bantu. Kita bantu buka pepelnya. Oh ya teman-teman, untuk pelepasan kekepan atau pelepasan penutup semaian, penutup polybag itu dalam waktu 3 hari kita gegap, terus 3 hari kita lepas. Waktu pembukaan itu kita semprot dulu dengan fungisida dan insektisida. Kita kasih embun dengan semprotan halus, yaitu berupa regen, antonik, antrakol, dan nepos. Fungsinya untuk antonik pencegahan infeksi teman-teman, dan regen untuk hama jangkrik atau pengerek batang. Dan biar tidak terkena jamur kita kasih nepos, dan antrakol kita kasih biar tidak kena layu rebah kecambah. Layu rebah kecambah teman-teman, biar semaiannya kuat. Di video yang pertama tadi sudah teman-teman lihat waktu semangka berumur 7 hari, dan ini yang untuk lahan yang kedua yang 8.000 batang. Kalau yang video yang pertama tadi itu untuk 12.000 batang yang sudah ditanam, dan ini akan kita tanam pada setelah 10 hari dalam masa karantina tempat penyemaian sini teman-teman. Bila mana teman-teman ada pertanyaan atau ada kesusahan dalam masa penyemaian, dalam hal cara penyemaian, merasa kesusahan atau belum pernah lah istilahnya, boleh teman-teman bertanya lewat komen. Nanti insya Allah akan kami balas. Oke teman-teman, bertemu lagi di video-video selanjutnya. Ikuti terus channel Hidup Petani.
Semoga berguna dan bermanfaat untuk para petani-petani pemula. Salam sukses dari kami petani Riau. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe. Bila ada pertanyaan silahkan komen, tulis di komentar di kolom komentar di bawah, nanti akan saya balas. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.